Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi. Teman-teman ada di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Thank you banget teman-teman sudah mampir ke channel ini ya. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga diberikan selalu kesehatan, sesehat-sehatnya, dan juga teman-teman diberikan rezeki dan semoga lancar ya dalam menjalankan segala aktivitasnya. Amin amin amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai mesin cuci 2 tabung. Ini mesin cuci mereknya, coba kita lihat, Daihatsu. Kita lihat dulu tipenya, DIW820 SPA. Nah ini saya akan coba menginformasikan kepada teman-teman ya, apabila teman-teman mengalami permasalahan mesin cuci ya, mereknya apa aja sih. Kalau 2 tabung itu umumnya sama aja ya cara kerjanya. Nah kita akan coba mencari tahu ya, misalnya mesin cuci itu tidak jalan ya, apakah itu pencucinya sebelah sini untuk nyuci kan. Nah untuk pengering juga apakah juga tidak jalan, jadi dua-duanya tidak jalan. Nah memang ada beberapa faktor ya teman-teman. Nah untuk beberapa menit ke depan saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman, terutama sehubungan dengan mesin cuci ini ya, apa kerusakannya. Jadi teman-teman pastikan untuk menonton video ini sampai selesai, yang mudah-mudahan bagi pemula atau yang masih awam bisa mengerjakan sendiri di rumah ya teman-teman. Jadi kita mungkin tidak perlu memanggil teknisi, kita coba mengecek sendiri ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya. Dan saya ucapkan buat teman-teman semuanya terima kasih banyak. Oke teman-teman, sekarang ketika mesin cuci ini tidak berfungsi ya, misalnya pencuci atau pengering ya, tentu saja ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Tapi cara yang paling mudah, coba kita cek dulu di bagian mesin ya teman-teman. Saya ke belakang dulu, cek bagian mesin ya. Nah sekarang kan saya sudah ada di belakang ya teman-teman ya, di belakang mesin. Kita buka tutupnya ya. Kemudian kan ada kabel AC ini ya teman-teman. Nah ini yang bagian belakang. Nah mungkin pertama-tama teman-teman coba dulu kita melakukan dengan hal yang mudah ya. Misalnya kita coba memutar dulu ya fan beltnya ini. Kalau fan beltnya masih nempel ya, maksudnya nggak putus gitu ya, coba kita putar motornya seperti ini contohnya. Nah ini bertujuan untuk kita memastikan bahwa motor tersebut tidak macet ya teman-teman, karena kan terkadang suka macet. Nah ini kan masih muter ya, masih jalan. Sekarang kita coba putar juga pengeringnya, menggunakan tangan aja dulu secara manual ya. Kita jalankan begini, coba kita putar. Oke ini masih jalan ya teman-teman. Nah ketika kita menghubungkan ya ini ke colokan utama, ini ke listrik di rumah kita ya, ketika kita memberi tegangan ya AC 220 volt, tapi saat dimana kita memutar timer baik pencuci maupun pengering ya, itu dua-duanya tidak mau ya teman-teman, artinya mati total ya, nggak bisa itu ada respon sama sekali. Jadi nggak ada suara dengung, nggak ada apapun ya, betul-betul nggak ada gitu, kosong ya teman-teman. Oke sekarang coba kita akan melacak dulu apa kira-kira permasalahannya. Nah teman-teman, kalau memang di rumah misalnya punya multitester ya, kita siapkan ya teman-teman, karena alat ini kita perlukan untuk kita mencari tahu ya apakah listriknya masih terhubung dengan yang lain. Sekalian kita mau mengecek dinamo ya, atau motor dinamonya apakah masih berfungsi atau tidak. Oke ya, jadi kalau ada multitester kita siapkan aja teman-teman, seperti ini ya, kita siapkan. Nah kemudian nanti kita taruh posisinya di kali 10 nggak apa-apa ya teman-teman, di sini nggak apa-apa, kali 10 atau kali 1 juga boleh lah, kali 10 nggak apa-apa ya. Oke kemudian kita pastikan tester kita jalan ya, jangan sampai nanti testernya mokat. Tes dulu, oke itu tester jalan ya, jarumnya bergerak. Nah yang kita lakukan pertama-tama ya, kita coba aja dulu ya, ambil kabel AC ini. Ini kan kabel AC ini kan kesini kan keluarnya ada 3 ya, kesini 3 nih keluarnya. Nah yang satu itu ground ya teman-teman,
ini ya. Nih, ini kan satu ground nih. Nah, yang warna kuning hijau ini ground. Jadi ini nggak usah kita tester yang dua aja. Ya, jadi ini kalau ini kan coklat sama biru ya. Oke, sekarang coba saya tester dulu. Ini kita untuk memastikan bahwa kabel ini tidak putus ya teman-teman. Sekarang kita langsung coba tester. Ya, ini untuk langkah awal ya. Ini untuk yang masih pemula boleh simak video ini ya teman-teman. Teman-teman ikuti aja. Kalau yang udah agak paham, teman-teman boleh ini ya, bantu-bantu di komentar di bawah. Kalau ada yang bertanya, teman-teman boleh bantu berkomentar, komentar yang positif dan saling membangun ya teman-teman, supaya kita semua sama-sama dapat manfaat ya. Oke, sekarang kita ambil ini ya, kemudian kita tes dulu kabelnya, kita pastikan ya. Berarti ini dua-duanya harus nyambung ke sini ya, dari colokan ke sini harus nyambung ya. Oke, saya tes dulu satu-satu ya. Coba kita cari yang mana nih. Coba kita cari. Nah, ini jalan ya. Berarti ini biru. Berarti yang ini harusnya satu coklat. Coba kita tes di coklat. Nah, kabel jalan ya. Nah, berarti ini nggak ada masalah, sampai ke sini nggak ada masalah. Nah, langkah berikutnya kita ambil kabel motor ya. Kabel motor kita lihat di kabel motornya ya. Yang mana aja bebas, mau coba yang mana dulu bebas, mau pencuci dulu atau pengering dulu. Sekarang saya ambil ini yang dari motor pencuci ya. Oke, ini udah saya lepas supaya durasinya nggak kepanjangan. Oke, nah ini kan dari motor pencuci ya teman-teman. Oke ya, ini ada 3 kabel ya, biru, merah, kuning. Nah, ini kita tester tiga-tiganya. Kita pakai multitester seperti tadi. Sebentar. Nah, bisa lebih jelas ya. Oke, sekarang kita lakukan pengetesan ya, menggunakan multitester. Kita tes dulu, tester sekali lagi apa jalan. Oke, sekarang kabel 3 ini kita tester yang mana aja bebas. Misalnya kita mau dari biru dulu boleh, kemudian kita ke merah. Coba kita lihat, ini harusnya mestinya bergerak kalau dinamonya masih nyambung ya, masih berfungsi maksudnya. Nah, teman-teman lihat di sini cuman bergerak sedikit ya, harusnya akan naik ya. Terus nih teman-teman lihat. Nah, jadi ini yang merah bisa saya bilang nggak ini ya, nggak berfungsi, tidak nyambung ya teman-teman. Sekarang kita coba yang warna kuning. Nah, sama ya teman-teman, sama. Ini enggak, itu juga nggak respon ya. Sekarang coba kita balik merah ke kuning, misalnya merah ke kuning, merah ke kuning. Sebentar, kita sambung ke sini. Nah, ini masih jalan, berarti ini putus satu ya teman-teman. Ini putus satu yang di dalam dinamonya ya, sama karena dari biru ini kan setrum langsung, ini nggak mau ya. Nah, berarti bisa saya pastikan motor ini sudah kita ketemu permasalahannya satu ya. Oke, ini sekarang kita ambil yang pengeringnya ya. Ini kita ambil, sama aja kabelnya juga 3. Oke, seperti ini ya teman-teman. Coba kita lihat ya, ini kabel 3 ini dari motor pengering ya, udah saya putus. Sekarang langsung kita coba ini ya, coba kita tester seperti tadi lagi ya. Kita lihat ya teman-teman. Nah, coba kita lakukan hal yang sama ya, kita tester juga ya ke sini. Kita ke putih dulu, biru ke putih dulu ya, biru ke putih dulu. Oke, tidak ada responnya. Sekarang ke sini, pindah ke sini ya, masih respon ya. Nah, sekarang coba dari abu-abu ke putih, tes, nggak jalan ya teman-teman. Nah, jadi pada kasus mesin cuci ini terjadi permasalahannya di dua-dua motor ini atau dinamo ini yang sudah putus gulungannya di dalam. Jadi ketika kita menggunakan tester, maka kita segera tahu bahwa rusaklah atau sudah terjadi kerusakan ya, apakah itu motor pencuci atau untuk motor dinamo pengering ya teman-teman. Cara yang mudah kita mengetesnya hanya menggunakan tester aja. Jadi untuk kasus di mesin cuci ini itu ya teman-teman.
yang saya temukan hanya itu saja. Sementara kalau untuk kapasitornya kelihatannya masih bagus ya teman-teman, nggak ada masalah. Tapi dalam hal ini kita lebih sudah ketemu ya penyakitnya ya, sudah ketemu penyakitnya bahwa memang hanya di motor permasalahannya. Bisa juga disebabkan karena timer ya kan, tapi sih jarang sebetulnya mesin cuci itu dua-duanya putus ya, jarang, sangat jarang ya teman-teman. Biasanya salah satu, kalau nggak pencuci pengering, kalau nggak pengering pencuci, itu aja. Tapi kalau ini memang dua-duanya motornya sudah betul-betul off ya, udah mati. Nah jadi ini tindakannya hanya perlu mengganti motor dinamo saja sudah selesai teman-teman. Walaupun nanti ada permasalahan di timer ya, atau di timer pencuci pengering, itu bisa kita deteksi lagi ya teman-teman. Nah nanti di video-video berikutnya saya akan bikin lagi tutorial ya teman-teman. Intinya di video kali ini kita hanya menemukan kerusakannya di motor aja. Demikian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you. Bye.